Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Yoga Pamungkas dari jurusan Teknik Industri angkatan 2022, kelompok 24 praktikum PPM. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari praktikum PPM modul yang kedua untuk soal yang shift 2. Baik, di sini ada soalnya untuk soal yang ke shift 2, yaitu sebuah mesin digunakan untuk mengisi kaleng dengan aditif oli motor. Sampel tunggal dapat dipilih setiap jam dan beratnya dapat diukur. Jika asumsi target proses mesin adalah 25,05 oz, individu pengamatan selama 24 jam operasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, kita diminta untuk yang pertama membuat peta kendali jusung dengan H sebesar 4,77 dan K sama dengan 0,25. Lalu kita interpretasikan hasilnya. Dan yang kedua, kita diminta untuk membuat peta kendali EUMA dengan lambdanya 0,5 dan L-nya 2,7. Kemudian sama kita interpretasikan hasilnya. Nah, dari data ini akan saya pindahkan ke dalam file Excel agar nantinya bisa dibaca oleh software RStudio. Karena untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan software RStudio. Baik, kita langsung selesaikan soal tersebut dengan menggunakan software RStudio. Langkah pertama adalah dengan menginstal package terlebih dahulu, yaitu package dari readXL untuk bisa membaca file Excel-nya, kemudian package dari QCC-nya itu untuk membuat quality control chart-nya atau peta kendalinya. Setelah itu, setelah kita install, kita aktifkan package tersebut dengan syntax library untuk readXL dan juga QCC-nya. Karena saya sebelumnya sudah pernah melakukan hal tersebut, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Langkah selanjutnya adalah kita mengimport atau menginput soal Excel tadi ke dalam RStudio ini menggunakan sintaks berikut, yaitu tuning modul 3 read XLSX modul 3 sheet 1 karena datanya ada di sheet 1. Kemudian kita run uh, sintaks berikut. Oke, ini sudah berhasil terinput, ditandai dengan di environment ini sudah muncul dari tuning underscore modul 3-nya. Setelah kita input soalnya atau kita input datanya, maka kita bisa langsung untuk membuat peta kendali cusumnya. Yaitu dengan sintaks seperti berikut, peta cusum, kemudian tuning modul 3, di sini kita menggunakan bagian XI. Kemudian untuk senternya sendiri itu 25,05. Hal ini diketahui dari soal, yaitu 25,05 oz. Kemudian decision intervalnya 4,77 atau dari soal itu hanya 4,77 dan K atau CSF-nya itu 0,25 yang mana ini juga diketahui dari soalnya. Kemudian title-nya kita tulis peta kendali jusung underscore nim 032. Kemudian XLab-nya kita gunakan data ke, YLab-nya jusung, dan add stats-nya kita gunakan false yaitu untuk melihat peta kendalinya. Kemudian kita run syntax berikut. Oke, ini sudah berhasil kita run. Maka setelahnya akan muncul peta kendali seperti berikut. Ini peta kendali jusuknya. Nah, dari peta ini kita ingin tahu apakah ada data yang berada di luar peta kendali. Untuk mencari tahunya kita bisa menggunakan sintaks violation, yaitu peta jusum violation. Setelah itu kita run. Nah, di bagian ini terlihat bahwa ada data yang keluar dari peta kendali ini, yaitu pada bagian upper data yang ke-20. Nah, kalau ada data yang keluar seperti ini, kita harus membuat perbaikan atau membuat peta kendali perbaikan. Caranya adalah dengan menghapus data yang berada di luar batas kendali tersebut. Nah, untuk menghapus data tersebut, kita gunakan sintaks seperti berikut, yaitu tuning modul 3, kemudian min 20, karena kita ingin menghapus data yang ke-20, kemudian print tuning modul 3. Dan setelah itu kita run, kan nampak di sini terlihat bahwa tadinya datanya ada 20,
Sekarang hanya ada 19 karena data ke-20-nya sudah dihapus. Data 20 ini dihapus karena dia berada di luar batas kendali. Nah, setelah kita hapus, maka kita bisa membuat peta kendali susun perbaikannya dengan sintaks seperti berikut. Peta susun perbaikan, kemudian tuning modul 3XI, untuk senternya 25,5, decision interval 4,77, sesifnya 0,25, dan kemudian untuk totalnya di sini kita ketik peta kendali susun perbaikan. Itu untuk menandai bahwa peta ini sudah eh, dilakukan perbaikan. Kemudian underscore min 032. Kemudian untuk XLab-nya kita gunakan data ke, YLab-nya cusum, dan SLOT-nya kita gunakan false. Setelah itu kita bisa run. Setelah kita run, maka akan muncul peta kendali cusum perbaikan yang itu terlihat seperti berikut. Nah, setelah kita lakukan peta kendali cusum perbaikan, kita ingin tahu apakah setelah dilakukan perbaikan masih ada data yang berada di luar batas kendali. Dengan sintaks yang sama, itu sintaks violation. Seperti berikut, peta susun perbaikan, kemudian violation. Setelah itu kita bisa run. Oke, di sini terlihat bahwa bagian lower up ataupun upper di sini menunjukkan angka 0. Artinya apa? Artinya itu sudah tidak ada batas atau data yang keluar dari batas kendali. Nah, kalau sudah tidak ada data yang keluar dari batas kendali, ini artinya bahwa terkendali ini atau proses ini terkendali secara statistik gitu, karena sudah dilakukan perbaikan dengan menghapus data yang keluar dari batas kendali. Nah, setelah itu kita ingin melihat ringkasan dari peta kendali tersebut menggunakan sintaks summary, kita susun perbaikan, dan kita klik Ctrl Enter untuk run menjalankan sintaks tersebut. Nah, di sini muncul summary atau ringkasan dari peta kendali ini, yang mana di sini dapat dilihat bahwa eh, number of groups-nya itu 19, center of group-nya 25,5, kemudian standar deviasinya 0,24, decision interval 4,77, dan shift protection-nya itu 0,25. Itu tadi dari peta kendali susun. Nah, sekarang kita buat yang kedua, yaitu peta kendali EUMA dengan sintaks berikut. Peta EUMA, kemudian tuning modul 3 kita gunakan XI, senternya sama 25,05, kemudian lambdanya 0,5, itu diketahui dari soal seperti berikut, dan L-nya atau NC-masnya itu 2,7, juga sama diketahui dari soal. Kemudian untuk totalnya atau judul dari petanya kita ketik peta kendali EUMA underscore name, kemudian XLab-nya data ke, dan YLab-nya EUMA. Kemudian untuk add stats-nya kita gunakan false. Lalu kita run sintaks berikut. Nah, ini sudah terlihat bahwa seperti inilah peta kendali EUMA-nya. Namun kita ingin melihat apakah dari peta kendali EUMA ini ada data yang berada di luar batas kendali, yaitu dengan menggunakan sintaks violation. Peta EUMA violation. Kemudian kita run. Oke, di sini terlihat bahwa menunjukkan angka 0, artinya tidak ada data yang keluar dari batas kendali seperti itu. Kalau tidak ada batas atau data yang keluar dari batas kendali, artinya eh, data kendali ini atau proses ini terkendali gitu secara statistik. Karena apa? Karena tidak ada data yang keluar atau data yang berada di luar batas kendali. Itu. Nah, setelah, setelah itu kita ini lihat ringkasan dari atau rangkuman dari si peta kendali EUMA-nya ini menggunakan sintaks summary peta EUMA. Kemudian kita run. Baik, di sini sudah muncul ringkasan atau summary dari si peta kendali EUMA ini. Di sini terlihat kontrol limit dari data. Untuk data 1, LCL itu 24,71 dan UCL-nya itu 25,38. Nah, begitupun seterusnya sampai data yang ke-19. LCL-nya 24,66, kemudian UCL-nya 25,433, dan di sini min-nya 25,12 seperti berikut.
Oke, ya itu tadi proses pengerjaan dari tugas mingguan untuk modul ketiga praktikum PPM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.